Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bulkiasani, NIM 1713060081 dari kelas Ekonomi Trika XC akan bahas tentang persamaan simultan adalah suatu model yang memiliki lebih dari satu persamaan yang saling terkait. Dalam persamaan simultan, variabel dependen terikat pada suatu persamaan dapat juga bertindak sebagai variabel independen dalam persamaan lain, yang menyebabkan perbedaan antara variabel dependen dan independen menjadi meragukan. Variabel persamaan simultan menurut Gujarati ada dua hal variabel utama dalam persamaan simultan. Yang pertama, variabel endogen adalah variabel yang nilainya ditentukan dalam model karena nilai-nilai ini diperoleh dengan memasukkan nilai variabel. Yang kedua, variabel predetermined adalah variabel yang nilainya ditentukan di luar model. Berikut mari kita mempraktekkan. Pertama-tama kita buka eViews, lalu create workfile structure tag, date, regularly frekuensi kita pilih, lalu pada frekuensi kita pilih annual, start date-nya 1990 sesuai data yang kita miliki, end date-nya 2020 sesuai data yang kita miliki, lalu klik OK. Selanjutnya pilih quick, pilih empty group, lalu copy paste data yang kita punya. Setelah itu tekan X, tekan name, namai dengan data group, lalu tekan OK. Nah, setelah ada di sini data group, selanjutnya kita akan mengubah nama dari ser 01 menjadi X1, ser 02 menjadi X2, ser 03 menjadi X3, ser 04 menjadi X4, ser 05 menjadi Y1, ser 06 menjadi Y2. Tekan enter. Kalau sudah, pilih pada menu eViews quick, lalu estimate equation. Selanjutnya masukkan rumusnya yaitu Y1 C Y2 X1 X2. Karena kita menggunakan metode 2, maka kita menggunakan TSLS pada estimate setting. Lalu masukkan instrumen key yang ada tadi ke instrumen list X1, X2, X3, X4. Lalu kemudian tekan OK. Berikut adalah hasil yang kita peroleh dari hasil persamaan simultan tadi. Untuk menyimpannya tekan freeze, klik name, lalu buat namanya persamaan Y1. Tekan OK. Berikut adalah hasil yang kita dapatkan dari persamaan simultan. Dan telah tampak di sini persamaan Y1 telah masuk dari name yang kita buat tadi. Untuk persamaan inflasi, lakukan Y2, ya, lakukan hal yang sama seperti yang dicontohkan tadi. Lalu selanjutnya, klik quick, lalu pilih estimate equation, lalu masukkan Y2
Y1, lalu X3, X4. Kita tetap menggunakan TSLS. Masukkan instrumen yang kita punya, X1, X2, X3, X4. Lalu klik OK. Berikut adalah hasil yang kita miliki berdasarkan data yang kita punya. Pertama, angka konstantanya 4286. Artinya inflasi Indonesia adalah sebesar 4286,53. Untuk variabel pertumbuhan ekonomi Y1 sebesar min 33,98, yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Selanjutnya, X3, variabel suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi karena nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,2014, lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya X4-nya, yakni variabel jumlah uang beredar sebesar min 171,45, yakni lebih kecil dari 0,05. Maka variabel ini berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Selanjutnya nilai R-square. Persamaan ini sebesar 0,2803. Lalu hasil uji F 6,638. Selanjutnya terlihat nilai signifikan 0,001672, lebih kecil dari 0,05, yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen, yaitu inflasi Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Lalu kita masuk ke tahapan uji asumsi klasik. Yang pertama, kita akan melakukan uji normalitas, yakni klik view, lalu pilih residual diagnostik, lalu pilih histogram, normality test. Berikut adalah hasil dari uji normalitas. Probability-nya 0,096681. Selanjutnya, klik view untuk uji linearitas. Pilih stability test, pilih Ramsey reset test. Number of return 1, klik OK. Berikut adalah hasil dari uji linearitas. Memiliki T-statistik, probability-nya 0,6824, F-statistiknya 0,6824. Lalu selanjutnya klik view untuk uji
autokorelasi, lalu pilih residual diagnostik, lalu klik serial correlation LN test. Like to include-nya nomor 2, lalu klik OK. Berikut adalah hasil dari uji autokorelasi. R-square-nya 0,571705. Lalu selanjutnya kita akan menguji asumsi klasik uji heteroskodastisitas. Klik view, klik residual, klik heteroskedasticity test. Lalu di sini klik white, klik OK. Berikut adalah hasil dari heteroskedasticity test white. Bisa dilihat Ops R squared-nya berjumlah 4,7830. Sekian uji asumsi klasik beserta uji asumsi normal, maksud saya persamaan simultan, pengolahan data persamaan simultan. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.